Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Anugerah Tuhan luar biasa bagi kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, coba angkat tanganmu. Katakan, Tuhan kita luar biasa. Dia baik, Dia mengasihi kita. Dia kumpulkan kita pagi hari ini dengan satu kerinduan. Kita rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang malam yang kami boleh lalui. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami masih bisa bergerak, bernafas, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Satu anugerah juga yang luar biasa Tuhan berikan. Kami diberikan waktu, kesempatan yang ada untuk ada di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang memuji, kami datang memuliakan, kami datang mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, tetapi ini hidup kami. Kami mempersembahkan menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon biar Engkau kuduskan kami, sucikan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami meninggikan, memuliakan Engkau. Roh Kudus bekerja lebih dalam di setiap pribadi kami. Ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih ibadah kami pagi hari ini, sehingga kami nikmati kehadiran-Mu, kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati lawatan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis yang coba mengganggu, mengambil sukacita kami pagi hari ini, kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami, sehingga kami lebih lagi untuk meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya lebih dalam di ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita lebih dalam. Kita siap masuk di dalam ruangnya yang maha kudus. Buka hatimu lebih dalam. Arahkan hatimu. Katakan, Tuhan, saya siap masuk di dalam ruang-Mu yang maha kudus. Menyembah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih. Sungguh besar karya-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sadar
Haleluya Yesus, layaklah segala bangsa dan menyembah. Kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Amin. Sebab Kau layak katakan layak
hari ini hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Kami nikmati Engkau pagi hari ini, dan kami mau lebih dalam lewat pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkarya lebih dalam. Kami siap memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, saudara yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Coba lihat kanan kiri, muka belakang, kasih salam, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Satukanlah hati kami, satukan roh kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami semua datang di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu.
Amin. Pagi hari ini anggur baru dicurahkan bagi kita. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru yang kita dapat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melahirkan kami pagi hari ini. Sehingga pagi hari ini hidup kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Pagi hari ini fokus dan tujuan kami hanya Engkau Yesus, hanya pribadi-Mu Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Dan biar kami mau tetap terhubung dengan Engkau pagi hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
hati kami, sehingga benih firman Tuhan yang kami dengar pagi hari mengambil tempat yang paling baik di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan Engkau siap melawan kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, urapan yang baru mengalir bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Adalah kebenaran firman Tuhan yang dibukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan khotbah persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan khotbah persembahan yang pertama. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati, dan di awal tahun ini Tuhan percayakan kita sesuatu yang besar. Semua tetap berdoa supaya kita semuanya bisa jadi alat dari buat kemuliaan Tuhan, ya. Kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Roma 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Sebelum membaca, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih percayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang juga mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita semuanya diberikan kesempatan lagi untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Oh ya, multimedia ditutup dulu, nanti yang pembacaan berikut baru dibuka ya. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia hanya didapatkan dari Tuhan.
Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, kalau kita boleh ada di dalam ruangan ini sebagai umat tebusan Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengusahakan keselamatan kita sendiri. Saya percaya kita semuanya sudah tahu tentang hal ini, berulang kali diajarkan oleh Bapak Gembala ya, dan kita diingatkan kembali pada pagi hari ini bahwa benar-benar keberadaan kita ini karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kira-kira ada nggak di antara saudara yang layak untuk diselamatkan? Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa mengalami pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kalau karena kita nggak bisa, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita, tidak ada berkat, tidak ada pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, keberhasilan, pencapaian kita tanpa kasih karunia dari Tuhan. Oleh karenanya sadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Nah saudara, kita mau belajar tentang kasih karunia ini. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang menceritakan bagaimana kasih karunia yang ada di dalam seorang itu membuahkan hasil, ada buahnya, saudara. Ya, kita akan buka di dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang tadi saya salah buka ini. Oke. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 saya baca. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah seorang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dia pakai menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkau siapa? Jawabnya, hamba Tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah kamu ini sehingga engkau menyerahkan mati saudaraku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk keluarganya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset menjadi orang anak kecil yang muda. Semua orang yang diambil Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset.
Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau melihat lebih dahulu, saudara, di sini siapa Mefiboset. Tadi dikatakan bahwa Mefiboset ini adalah anak dari Yonatan, dan Yonatan ini adalah anak Saul, saudara. Nah, keadaan Mefiboset ini dia timpang karena pada saat berumur 5 tahun ketika Saul dan Yonatan mati, dia dibawa lari oleh pembantunya, diselamatkan, dan pada saat itu jatuh sehingga timpang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi yang terjadi, saudara, zaman kerajaan pada saat itu ketika seorang raja dilengser atau digantikan oleh raja yang lain yang bukan keluarga dari raja ini akan dibinasakan. Anak cucu semua dibinasakan. Kenapa? Supaya tidak bisa balas dendam, supaya nggak bisa kudeta, supaya apa? Supaya pemerintahan dari raja yang baru ini terjaga. Nah, saudara, kalau kita bisa lihat di kerajaan-kerajaan yang lain pun banyak kali terjadi seperti itu, saudara. Jadi untuk menghindari sesuatu yang tidak baik di kemudian hari, keluarga raja yang lama ini dibinasakan, atau kalau nggak dibuang sebagai tawanan ke tempat pembuangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika hal itu terjadi, Mefiboset ini dilarikan supaya tidak ikut dibasmi, saudara, tidak ikut dibinasakan. Tetapi pada saat pelarian itu dia jatuh sehingga dia timpang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya itulah yang terjadi, saudara. Tapi saya mau ajak saudara untuk membaca di dalam 2 Samuel 3. Tadi kita sudah baca 2 Samuel 9 ayat yang ke-3a. 2 Samuel 9 ayat yang ke-3a. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Perhatikan di sini, saudara, kalimat yang kedua ini. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Bukan, dia tidak mengatakan aku hendak menunjukkan kepadanya kasihku. Enggak, saudara. Tapi Daud mengatakan aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Saudara tahu, kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu bisa gagal, saudara. Ketika seorang menyakiti kita, ketika seorang merugikan hidup kita, ketika seseorang itu membuat kita teraniaya, mungkin kasih kita bisa berhenti, saudara, atau berkurang. Tetapi kasih Allah tidak pernah gagal sampai pada akhirnya. Kasih Allah enggak berkurang, saudara. Kasih Allah tidak berkurang. Dan ini yang dikatakan oleh Daud, ini yang ditunjukkan oleh Daud. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah, kasih yang tidak pernah gagal, saudara. Dari peristiwa ini kita akan coba melihat ada 3 buah atau hasil dari kasih yang dari Allah ini, saudara. Hal yang pertama, saudara, di dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama, coba kita baca ulang. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ketika seorang memiliki kasih yang dari Allah, keluarlah itu komitmen, kesetiaan. Ketika ada kasih dari Allah dalam kehidupan kita, akan keluar komitmen ini dalam kehidupannya. Saudara, kalau dipikir ya, Yonatan sudah mati, Daud memerintah, terus apa perlunya dia mencari keturunan dari Raja Saul, saudara? Dia tidak punya tanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat Mefiboset, saudara.
tetapi dia ingat bagaimana perjanjian yang dia pernah lakukan dengan Yonatan, saudara. Coba kita buka di dalam 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Samuel 20 ayat 1 Samuel, ini 2 Samuel ya. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ayat yang ke-17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Perjanjian antara Daud dan Yonatan yang dilakukan jauh sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, masih ada di dalam pikiran, di dalam hati Daud. Dan karena dia memiliki kasih yang dari Allah ini, saudara, dia pegang komitmen itu, saudara. Walaupun mungkin orang di sekitar kanan kirinya bilang, hati-hati, kemungkinan Mephiboset itu menikah punya anak, nanti dia bisa balas dendam, nanti dia bisa berusaha untuk menjatuhkan engkau, kudeta. Hati-hati, mungkin itu terjadi, saudara. Tetapi Daud, karena dia percaya kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupannya itu akan terus beserta dalam kehidupannya, akan terus ada dalam kehidupannya, dia pegang komitmen itu, saudara. Komitmen dia adalah tetap menjaga keturunan Yonatan. Saudara, saya percaya kita semua ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya kasih karunia itu dalam hidup kita. Kalau kita nggak terima kasih karunia itu, kita nggak ada di sini, saudara. Kita ada di luar sana, saudara. Tapi karena ada kasih karunia Allah, kita ada di tempat ini. Dan oleh karenanya, saudara, pegang komitmen itu, saudara. Firman ini mengajarkan kepada kita, ketika kasih karunia itu ada dalam hidup kita, pegang komitmen itu, lakukan komitmen itu. Walaupun situasinya nggak mendukung, walaupun orang bilang bodoh kamu, tetap pada komitmen itu. Walaupun orang bilang situasi lagi susah, kamu memang sudah komitmen untuk kamu berkorban, untuk kamu beribadah, untuk kamu melayani Tuhan. Tapi situasi lagi susah, Tuhan juga tahu. Itu bukan komitmen, saudara. Komitmen itu adalah apapun yang terjadi, engkau tetap lakukan. Komitmen kepada Tuhan, komitmen itu harus kita pegang, saudara. Hal yang kedua, saudara, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kisah Daud dan Mephiboset ini, ketika kasih karunia Allah ada di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Ada pemulihan hubungan, ada pengampunan, saudara. Kita baca di dalam, kita buka lagi di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama sama yang kelima. Kita tidak usah baca ulang di situ, saudara. Tapi di ayat-ayat itu kita bisa melihat di ayat yang pertama, Daud bertanya, masih adakah keluarga Saul yang tertinggal? Kemudian setelah itu apa? Dia panggil, oh iya ya, dulu Saul itu punya pelayan yang setia, namanya Ziba. Panggil dia datang ke sini. Panggil Ziba datang. Setelah Ziba datang, ditanya lagi, masih adakah keturunan Saul? Ketika bilang ada, di mana dia? Dan yang selanjutnya, saudara, ada sesuatu yang Daud lakukan. Dia suruh orang untuk menjemput Mephiboset datang kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan,
dengan status dan keadaan Mephiboset pada saat itu, dia nggak bisa datang pada Daud, saudara. Nggak mungkin. Tetapi Daud mengambil inisiatif karena kasih karunia yang dari Tuhan, karena kasih yang dari Allah. Daud mengambil inisiatif cari keturunan Saul. Ada di mana? Jemput dia, bawa ke sini. Saudara, Mephiboset itu, kita ini seperti Mephiboset di hadapan Tuhan, saudara. Siapa di antara kita yang layak untuk datang menghampiri Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan segala kekurangan, dengan segala pelanggaran, segala dosa kita? Nggak ada satupun di antara kita yang layak, saudara, untuk menghampiri Tuhan. Tetapi Allah mengambil inisiatif itu, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memberikan anaknya yang tunggal, saudara. Dan agenda Allah dalam penyelamatan atau keselamatan umat Tuhan manusia bukan dibikin pada saat sudah di perjanjian baru, saudara. Dari sejak semula Allah sudah mengagendakan itu. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, berulang kali firman Tuhan katakan dan ingatkan kepada kita, ketika engkau bersalah, cepat datang pada Tuhan. Kita sekarang sudah bisa, saudara, datang pada Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia itu, saudara. Ada pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada kesempatan, ada dikasih space untuk kita bisa adakan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kita datang pada Tuhan, minta ampun. Itu pun, saudara, dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ngomong dengan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Roh Kudus, gak bakal, saudara. Kita salah aja bisa ngotot, bener gak? Nah, salahnya kita bisa ngotot, enggak, saya bener, dia yang salah, ini gini-gini. Ya kan, saudara? Tapi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu terus menaruh kasih yang dari Allah dalam kehidupan kita ini, Allah, Roh Kudus mengambil inisiatif untuk berbicara kepada kita. Bisa melalui hati nurani kita, rasa gak sejahtera, bisa melalui firman Tuhan yang datang, bisa melalui orang lain, bisa melalui apapun juga, saudara. Untuk menyadarkan kita bahwa kita harus datang sama Tuhan untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Untuk apa? Bereskan dosa-dosa kita, bereskan pelanggaran kita, saudara. Dari awal, saudara, Allah yang mengambil inisiatif. Kejadian pasalnya yang ketiga, saudara. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai 9. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bukan Allah nggak tahu mereka ada di mana. Bukan Allah nggak bisa lihat apa yang mereka sudah lakukan. Bukan Allah nggak tahu apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi Allah datang dan memanggil manusia. Mencari manusia. Ayo, pulihkan hubunganmu dengan aku. Ayo, bereskan dosa-dosamu. Engkau sudah melanggar, tapi ada pengampunan. Saudara, kasih yang dari Allah ini luar biasa, saudara. Pengampunan yang Tuhan berikan buat kita, itu membuat kita ada pemulihan hubungan dengan Allah, saudara.
Dan saudara kalau mau tahu, pengampunan ini mengawali pemulihan saudara. Ketika ada pengampunan, di situ ada pemulihan. Kita nggak usah bicara jauh saudara. Rumah tangga saudara, suami istri, orang tua, anak, pernah nggak ada clash? Ada. Beda pendapat sering. Beda cara pikir banyak. Kesel berulang kali saudara. Sebel berulang kali. Tetapi saudara, ketika ada pengampunan, pemulihan dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Harus ada pengampunan. Dan pengampunan ini saudara bukan karena saya hebat, saya bisa mengampuni. Oh saya punya hati besar, saya berjiwa besar sehingga saya bisa mengampuni. Enggak saudara, kita itu enggak ada apa-apanya saudara. Kalau sampai kita bisa mengampuni orang lain, semuanya berasal dari Tuhan. Saya mau tanya saudara, gampang gak mengampuni orang? Ya kalau cuma gak sengaja kesenggol mah gampang saudara. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar menyakiti engkau, sudah benar-benar menjatuhkan engkau, menyiksa, mencelakakan engkau dengan sengaja, dengan direncana, gampang gak? Enak aja. Dia merencanain untuk nyelakain saya, sekarang saya suruh ampuni dia, enak aja. Tapi saudara harus perhatikan. Firman Tuhan ajarkan engkau ada kasih yang dari Allah. Dan ketika kasih yang dari Allah itu bekerja dalam hidupmu, pengampunan ini harus engkau lakukan. Kalau enggak, jangan harap pemulihan saudara. Saudara mungkin berkata, itu di luar sana mereka hidup dengan penuh kebencian, tetap balas dendam begini-begitu, tapi mereka diberkati. Oke saudara, yang kita lihat sepertinya mereka diberkati, oh duitnya banyak, tapi berkat kan gak cuma materi saudara. Berkat yang sesungguhnya adalah rumah di surga saudara. Apakah mereka yang masih punya kebencian, mereka yang masih punya dendam, mereka yang gak mengampuni, punya tempat di surga? Tapi saya kan percaya Tuhan Yesus, oke. Kalau percaya engkau selamat, tapi di surga nanti gak tahu tempatnya. Mungkin di pinggir got, mungkin di emperan rumah orang, atau mungkin di bawah pohon, gak punya rumah saudara. Apakah itu yang mau saudara? Yang kita mau saudara? Enggak saudara. Harus ada pengampunan. Buah dari kasih dari Allah, pengampunan, sehingga akan ada pemulihan yang engkau akan alami. Ketika Tuhan pulihkan engkau saudara, ketika Tuhan pulihkan kita saudara, keadaan apapun juga kita akan tetap rasakan damai sejahtera saudara. Yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti akan berikan saudara. Dan sekali lagi saudara, saya ingatkan, yang namanya berkat itu tidak melulu berbicara tentang uang, harta, bukan hal yang jasmani saudara. Tetapi berkat itu kita harus lebih melihat pada sisi rohani saudara. Yang jasmani itu mengikuti kok saudara. Matius 6 ayat yang ke-33, gak usah dibuka, itu berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Cari kerajaan Allah, firman Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau engkau masih punya ganjelan, kalau engkau masih belum bisa mengampuni seseorang, saya tidak tahu saudara, hari ini bereskan dengan Tuhan saudara. Katakan, Tuhan, aku tahu ini gak mudah, tapi aku mau Tuhan. Aku mau untuk belajar mengampuni.
yang ketiga, saudara, hal yang ketiga yang kita bisa lihat yang menjadi buah atau hasil dari kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah kita kasih sayang dan belas kasihan, saudara. Di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, di situ diceritakan bagaimana Mephiboset itu diangkat. Saudara, kita coba baca ayatnya yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini saja yang dibaca, saudara. Kita bisa melihat di sini, saudara, ketika kasih dari Allah itu berkuasa atas kehidupan kita, bahkan kepada musuh pun, walaupun memang Mephiboset ini adalah anak Yonatan, sahabat dari Daud, tapi dia adalah cucu Saul yang bisa menjadi ancaman buat Daud, saudara. Jadi kalau secara daging, secara tradisi, Mephiboset ini adalah musuh, saudara. Tetapi dia katakan, jangan takut, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Dan gak berhenti di situ, saudara. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dia diperlakukan sebagai anak raja. Saudara, Mephiboset menyadari keadaannya. Di ayatnya yang keberapa ya, dia katakan, ini ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan? Dia menyebut dirinya anjing mati seperti aku. Anjing mati gak ada gunanya, saudara. Tidak ada nilai tambah dalam kehidupan dia. Dia merasa, aku ini hidup pun gak akan bisa membantu engkau. Aku ini gak akan membawa keuntungan bagi engkau. Aku ini tidak akan menghasilkan sesuatu bagi engkau. Saudara, di hadapan Tuhan kita ini seperti anjing mati, saudara. Kita ada atau nggak ada pengaruhnya, saudara. Tetap yang namanya rencana Allah, rancangan Allah, agenda Tuhan pasti akan terjadi, saudara. Tanpa campur tangan kita, Allah tetap akan menyelesaikan apa yang menjadi agendanya, saudara. Tapi kasih karunia Allah, kita ini, saudara, yang bukan siapa-siapa, kita ini yang bukan apa-apa. Tuhan panggil kita, Tuhan angkat kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita duduk sehidangan sebagai anak raja di atas segala raja. Siapa kita, saudara? Tapi belas kasihan ini ada, dan ini ditunjukkan kepada Daud, saudara, melalui Daud, saudara. Ketika kasih Allah, kasih yang dari Allah itu ada dalam kehidupan Daud, ada belas kasihan, ada kasih sayang, saudara. Periksa hidup kita, saudara. Apakah kita sudah memiliki kasih atau belas kasihan itu kepada orang lain, saudara? Allah sudah memberikan itu kepada kita, saudara. Rasul Paulus, saudara, dia menyadari, dia katakan, aku adalah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, kita buka. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara dipercayakan apa oleh Tuhan? Saudara dipercayakan di rumah tangga, saudara dipercayakan keluarga. Engkau melayani di tengah-tengah keluarga. Tuhan percayakan apa pada saudara di rumah Tuhan? Layani, saudara. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas,
tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara berpikir, tapi Bu, saya kan bukan pembunuh, saya kan bukan penghujat, saya kan bukan penganiaya umat Tuhan. Saya ada sih Bu dosa, tapi nggak banyak Bu. Nggak kayak Paulus. Saudara, dosa adalah dosa. Dosa besar, dosa kecil adalah dosa. Tetap, saudara. Tetap. Jangan anggap, oh saya cuman ini dikit kok, nggak apa-apa. Pengampunan Tuhan pasti lebih oke. Enggak, saudara. Yang namanya dosa tetap dosa, saudara. Kalau dipikir Musa dia nggak masuk ke tanah Kanaan, dosanya apa? Apakah karena dia membunuh orang? Itu bukan, saudara. Tapi karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Hati-hati, saudara. Lakukan firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Belas kasihan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita enggak akan ada di sini sampai dengan hari ini, saudara. Engkau diselamatkan, engkau ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, diangkat menjadi anaknya. Bukan karena aku pintar, bukan karena aku multi talent, bisa ini itu, karena aku gesit, bukan, saudara. Tapi kita diselamatkan, kita dipilih, kita dipanggil karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih yang dari Allah itu harus ada dan berkuasa atas hidup kita, saudara. Sehingga ada buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seperti Mephiboset, saudara. Tadi saya katakan bahwa keadaan kita itu sebetulnya sangat-sangat jauh dari kriteria Allah untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Allah. Apakah kita kudus? Enggak. Setiap hari selalu ada kesalahan yang kita buat. Setiap hari ada sesuatu yang membuat kita di hadapan Tuhan berdosa. Nggak bisa, nggak mungkin kita berjumpa dengan Tuhan, nggak mungkin kita bisa masuk atau menikmati Tuhan kalau hanya dengan keberadaan kita atau dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi karena kasih dari Allah, kita dilayakkan, kita dimampukan, kita diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, saudara. Renungkan kasih Allah yang luar biasa yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Dan saat ini kasih yang dari Allah itu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia taruh kasih itu dalam kehidupan kita dan Dia berikan Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk kita bisa memegang komitmen kita, untuk kita bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau, untuk kita bisa memiliki pengampunan bagi orang lain supaya terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan kasih yang dari Allah itu akan melahirkan belas kasihan, kasih sayang dalam kehidupan kita untuk kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Begitu besar kasih Tuhan, begitu ajaib Tuhan mengasihi kita. Cara Allah mengasihi kita sangat luar biasa.
mempermuliakan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini terus bekerja dalam setiap kami, terus berbicara dalam setiap kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan ketika kami mulai Tuhan menyimpang dari Engkau, ketika kami mulai melupakan kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Ingatkan kami dan bawa kami kembali, supaya kami boleh Tuhan tetap ada di dalam kasih karunia-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya firman Allah yang datang adalah Engkau sendiri, firman yang hidup yang akan terus menghidupi setiap kami, terus berbicara dan terus Tuhan pimpin setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus ada dalam hidup kami dan Engkau selalu ada bagi kami, berbicara bagi kami, menuntun setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin puji. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya pagi hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dengan kasih Kristus nanti saudara yang akan berdoa. Sebentar Tuhan, kami ingin memberikan korban persembahan kedua ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan, kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berjalan bersama Dia padaku, berjalan bersama Dia bersama. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertai bagi Yesus. Dan pertama-tama terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus diberkati Tuhan, bahkan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga terus banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik yang singers, pemusik, multimedia, penerima tamu bahkan persembahan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita datang pada pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan besok. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi.
Hari Sabtu ada ibadah YMB, disertai dengan acara tukar kado. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Shalom semuanya, berikut kita akan menyaksikan dokumentasi video kegiatan Diakonia yang dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 di Desa Ciangsana untuk para lansia. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kehadirannya mau berbagi khususnya di lingkungan RW 9 Minyo Dusun 5. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kesempatan bagi kami. Adapun kami melakukan ini tujuannya memang hanya berbagi kasih keluarga di tempat ini. Sebetulnya di sini ada 9 dusun. Nah, itu tolong bakal diputar di meja ini. Jadi bisa keluar dulu dari meja. Puji Tuhan, mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala? Tidak ada. Mari sekarang kita semua bangkit berdiri dan kita sekaligus nanti Bapak Gembala akan mengakhiri ibadah.
kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Kami percaya setiap kami yang telah datang ya Tuhan, tangan-Mu melawat kami. Setiap kami yang ada pergumulan demi pergumulan dalam pribadi kami, kesehatan kami, dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, usaha bisnis anak-anak-Mu Tuhan, apapun jenis pergumulan kami masing-masing, di tempat ini pun kami menaruh ke dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat terjadi bagi kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami juga dengan kebenaran firman-Mu. Sepanjang minggu ini kami umat-umat-Mu akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon ya Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga setiap tugas pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami semua ada dalam pengurapan-Mu, kami adalah otoritas-Mu, dan Engkau buat berhasil dan beruntung apa yang kami umat-umat-Mu kerjakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, mengakhiri ibadah pagi kami saat ini, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami ya Tuhan. Anugerahkan kepada kami segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.